Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu tentang program maksud tutorial bagaimana cara mendesain sebuah kapal pada program maksud. Untuk teman-teman yang ingin bergabung, nanti silahkan komen di bawah, masukkan nomor WA, nanti akan saya buatkan grup privat langsung bagaimana cara-caranya. Nah, untuk teman-teman sekedar info juga, mungkin kenapa saya membuka program maksud online ini, pengalaman jujur dari diri pribadi saya. Ketika dulu saya ingin mempelajari maksud itu dengan susah payah, biayanya juga maklum zaman kuliah kan, kita paham semua, udah mengeluarkan biayanya cukup mahal juga. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya coba untuk membantu teman-teman yang memang punya keinginan untuk bisa menggunakan program maksud, silahkan bergabung. Nah, untuk pengertiannya tentang maksud sendiri, yaitu program yang didesain oleh engineering pembuat program atas masukan dari para engineering naval arsitek, yaitu untuk mempermudah mendesain sebuah kapal sebelum kapal itu model itu dijadikan sebuah kapal yang permanen. Nah, program maksud itu goalnya itu nanti pembuatan lens plan, permodelan, artinya permodelan dari sebuah desain yang berbentuk karpet atau surface, kemudian dimodelkan di situ, baru nanti dibuat lens plan-nya, kemudian lens plan itu bisa diaplikasikan di shipyard-nya sebagai dasar nanti pembuatan frame-frame. Kemudian program maksud itu apa aja sih, ada yang di dalamnya. Di dalam program maksud itu sebenarnya banyak. Di antaranya ada modeler, kemudian stability enterprise-nya, analisisnya, kemudian strukturnya juga, kemudian fitting, link, resisten, dan lain-lainnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba paparkan bagaimana caranya mendesain sebuah model kapal di pemodelan, kemudian nanti menganalisa. Mungkin itu awal-awalnya karena sangat penting sekali untuk permodelannya. Kemudian berikutnya yang harus wajib diketahui sebelum belajar maksud. Kenapa harus belajar maksud, kan begitu? Kenapa nggak belajar yang lain? Tentunya sih bisa saja belajar yang lain, tidak ada masalah. Cuma kalau saya pribadi kenapa belajar maksud, karena pertama simple, kemudian dia aplikasinya tidak ribet, mudah diekspor, kemudian mudah dipelajari juga, dan tentunya banyak naval arsitek yang menggunakan program ini. Dan kemudian berikutnya model itu kita analisis, kemudian setelah dianalisis baru kita masukkan aturan-aturan untuk menganalisis model kapal tersebut berdasarkan indeks stability IMO. Kemudian dari hasil itu kemudian kita buat report, dari report itu kita approvekan ke regulasi yang ada di Indonesia, salah satunya itu PT Biro Klasifikasi Indonesia yang disingkat BKI. Dari hasil pemeriksaan engineering PT Biro Klasifikasi Indonesia, maka mereka menimbulkan hitungan, yaitu untuk penerapan namanya IPGM atau loadline, garis muat. Jadi dari hasil analisis di maksud itu ada kondisi di mana kondisi itu disimulasikan, dimuatin kalau ada penumpang ya penumpang, kalau misalkan kargo ya kan, kemudian consumable full, semuanya siap berangkat. Nah, itu draftnya di berapa setelah dilakukan inclining test. Nah, dari hasil itu sebagai acuan orang-orang klasifikasi itu sebagai draft mana yang akan nanti dipakai, draft terendah apa draft di stabilitas. Draft terendah itu maksudnya desain draft engineering, apakah desain dari stabilitas ini, mana yang terendah itu yang akan nanti dipasang sebagai loadline yang dikeluarkan oleh BKI. Dan tentunya itu berdasarkan hitungan-hitungan para ahli yang ada di BKI juga, tentunya berdasarkan pertimbangan dari konstruksi dan lain sebagainya. Dari hasil itu nanti diterapkan di kapal, yaitu garis muat, namanya IPLT apa IPGM ya kan.
garis muat atau garis load line atau lambung timbul istilahnya di kapal. Itu arahannya. Pembuatan stabilitas itu dari model kemudian didesain kemudian diapprove-kan ke badan klasifikasi. Dari badan klasifikasi mengeluarkan IPGM kemudian sebagai dasar untuk garis muat. Itu sebenarnya goalnya nanti di pembuatan model kemudian stabilitas. Karena kenapa saya bahas ini, karena nanti yang dua ini yang akan kita pelajari. Kemudian next berikutnya yang kelima, regulasi yang digunakan ketika menjalankan program maksud. Untuk poin 5 ini, aturan ini nanti digunakan pada program analisis ya. Kalau di desain enggak perlu, karena untuk permodelan itu beda. Mungkin aturan permodelan kembali kepada klasifikasi yang akan kita ikuti. Nah, kalau untuk regulasinya kita bisa mengacu kepada Index Stability 2008 atau mungkin versi yang setelahnya juga bisa, artinya ke IMO ya, International Marine Organization. Tentunya IMO ini juga nanti tetap ada acuannya juga. Kemudian klasifikasinya bisa, misalkan kapal ini nantinya mau dimasukkan ke klasifikasi mana yang akan kita ikuti. Contohnya misalkan regulasinya di Indonesia ya, Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI, tapi tidak menutup kemungkinan silahkan juga kalau mau nanti diapprove-kan ke badan klasifikasi lain. Kembali lagi ke owner yang mau mengkelaskannya kemana, misalkan contohnya ke ABS, ke BV, CCS, GL, DNV, ya, IRS, KR, LR, NK, kemudian PRS, RINA, dan RS. Ini banyak sekali klasifikasi juga kan. Nah, itu tergantung nanti badan klasifikasi mana yang akan kita gunakan ya kita ikuti. Kemudian refer juga ke IMO. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada part pertama ini sebelum kita melanjut kepada program untuk melaksanakan desain permodelan. Nah, sekali lagi untuk teman-teman, silahkan nanti mungkin yang ingin mengikuti program ini cukup nanti komen di bawah, cantumkan nomor WA biar nanti saya masukkan di grup agar pelatihannya lebih maksimal. Kemudian per modul nanti akan saya upload di YouTube-nya part 1 dan sampai nanti insya Allah bisa. Dalam hal ini saya sampaikan bukan berarti saya sudah mahir atau pintar, artinya saya pengen sharing dengan teman-teman untuk masalah program maksud ini. Mungkin demikian yang bisa dipaparkan pada part 1 ini. Untuk lebih lanjutnya nanti saya akan upload per programnya per gelombang, atau mungkin diatur nanti pas nanti teman-teman masukkan di grup. Mungkin itu teman-teman, sekali lagi sukses untuk kita semua.